Oke, jadi selama ini adalah pengantar untuk tugas kita selama 7 hari ke depan. Mohon disimak bagus-bagus. Yang belum selesai menginstal, nanti pelan-pelan diinstal sambil ditanyakan teman-teman. Saya anggap hari ini saya sudah kasih waktu dari kemarin sampai tadi sore, deadline-nya jam 5. Dianggap kita sudah selesai semua, karena kalau menunggu sampai selesai 1 minggu tidak selesai-selesai itu instalnya. Jadi dianggap clear semua masalah menginstal. Kita sekarang masuk pada materi. Silakan Om Izan, disampaikan materinya. Saya sambil kerjain. Ya, silakan Om. Tidak ada suaranya Om. Halo Mizan. Siap. Oke, ya, Om. Siap, ya. Tunggu. Oke. Saya share materi dulu ya. Ya. Simak baik-baik ya, rekan-rekan sekalian, supaya nanti kalau bertanya di sini. Om boleh kasih saya jadi host juga Om, supaya saya bisa share materi. Oh, sip. Nah, untuk program literasi konservasi di daerah lain, menurut kami ada tiga isu yang sangat menarik. Pertama, ini soal. Oke, kasih Om. Siap. Tunggu. Oke, udah jelas Om. Kelihatan semuanya? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk teman-teman semua, om-om, tante-tante. Sore ini saya akan sedikit berbagi materi sebelum kita mengerjakan tugas. Itu tentang pengenalan dasar penggunaan drone untuk pemetaan. Baik, saya lanjut. Penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh merupakan ilmu, teknik dan seni untuk memperoleh informasi suatu objek, wilayah atau gejala yang berada di daerah permukaan bumi dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dari suatu alat seperti wahana, sensor, dan lain-lain, tanpa dilakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Dalam pemetaan, kita memerlukan tiga, yaitu pertama itu wahana atau yang biasa kita kenal dengan drone atau sejenisnya, kemudian hardware atau software, dan yang terakhir itu pilot terlatih. Ya, adapun wahana atau drone yang kami terangkan di sini adalah merek DJI, yaitu drone Phantom 4 standar. Jenis drone tersebut adalah quadcopter. Kemudian beratnya bisa dilihat sendiri, kemudian durasi terbangnya sekitar 28 menit, jarak transmisinya 3 kilo, sedangkan satelit yang dia pakai adalah GPS atau GLONASS. Kemudian untuk spesifikasi kameranya, dia memiliki sensor sekitar 1/2,3 cmos, kemudian lensanya, kemudian ISO, image size, foto, dan video. Ini adalah gambar dari wahana tersebut atau drone yang sudah kami tambahkan antena tambahan
agar antisipasi terbang di perkotaan untuk intervensi dari sinyal-sinyal WiFi atau pemancar jaringan dari masing-masing kayak Telkomsel dan lain-lain. Ini ada di tambahan sedikit di bagian remote-nya untuk kekuatan sinyal ke remote ke drone. Kemudian hardware dan software. Hardware yang kita harus miliki dalam penggunaan pemetaan ini seperangkat komputer atau laptop minimal itu prosesor Kryo 7. Ini sesuai dengan standar aplikasi dari AGI Software sendiri. Kemudian RAM minimal 16 GB, VGA GTX 1060 dan penyimpanannya itu SSD atau sistem operasinya itu SSD. Kemudian aplikasi di handphone yaitu yang kita perlukan adalah DJGO, baik itu DJGO biasa dan DJGO 4. Kemudian Pix4D Capture atau drone deploy. Dan untuk kami sarankan kalau bisa untuk menjadi software hardware untuk HP-nya kalau bisa iOS, karena pengalaman dari teman-teman kebanyakan iOS jarang dapat kendala atau masalah, sedangkan di Android sendiri banyak yang dapat kendala dan masalah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian itu pilot terlatih. Yang dimaksud ini pilot terlatih itu memahami SOP menerbangkan drone, kemudian memahami aturan-aturan penerbangan yang tersedia, dan yang ketiga itu memahami standar perpetaan dan output peta yang diinginkan. Ya, kita masuk ke tahap proses pengambilan data. Dalam tahap proses pengambilan data, aplikasi yang perlu kita install ini dua ini yang saya sering pakai itu biasa DJGO 4 dan Pix4D Capture. Untuk iOS sendiri cukup dua aplikasi ini. Sedangkan untuk Android masih ada lagi tambahannya satu itu yang namanya Control DJI. Itu gunanya untuk pemisah antara Pix4D Capture dan DJGO supaya tidak saling bertabrakan pas saat dijalankan bersamaan. Kemudian lanjut ke ini tampilan dari DJGO 4 tersebut. Sebelum kita melakukan pemetaan, pertama kali kita masuk dulu di aplikasi DJGO. Gunanya apa? Kita harus mengecek bahwa drone kita telah mencatat home point dan memiliki sinyal GPS kurang lebih di atas 10. Setelah sudah mendapatkan home point tersebut, kita lanjut ke Pix4D Capture, langsung ke Pix4D Capture. Kalau di iOS dia langsung tapi kalau di Android sendiri biasa kita close dulu aplikasi Pix4D Capture-nya. Kita close dulu aplikasi DJGO-nya, kemudian kita konekkan lagi ke Control DJI, kemudian kalau sudah connect, kita konekkan lagi langsung ke Pix4D Capture. Nah, ini tampilan dari Pix4D Capture. Earphone. Adakah? Bagus, enggak bagus. Pix4D Capture ini terbagi atas beberapa misi. Ya, nanti untuk tiap-tiap misi bisa dibaca di modul, karena di modul tersebut sudah lengkap semua. Jadi tampilan pertama nanti kalau kita masuk di Pix4D Capture, kita disuruh login dulu, daftar sesuai dengan email kita, kemudian nanti akan tampil seperti di gambar ini. Sebelum kita masuk ke misi, kita atur dulu ke setting untuk memilih drone yang kita pakai untuk misi. Ya, di sini kita pakai adalah drone DJI Phantom 4. Dan untuk aplikasi tersebut ini yang support hanya dua jenis produk, yaitu DJI dan dari satu perusahaan dari Parrot. Jadi cuma hanya dua produsen ini yang mendukung di aplikasi Pix4D Capture. Kemudian nanti kita cari drone yang kita pakai. Ya, di sini saya pakai DJI Phantom standar, yaitu Phantom 4.
Di sini sudah ada juga yang terbaru kayak Mavic 2 Pro sudah mendukung juga. Nah, kemudian kamera Phantom 4 Pro, kemudian map. Map kita pilih sesuai dengan Mapbox Apple. Default kita setting default. Kemudian kita setting unit. Unitnya ini kita setting dalam bentuk meter. Oke, kita kemudian lanjut lagi. Nah, ini kita buat misinya. Kita pilih yang pertama ini untuk grid mission atau misi 2 dimensi. Sebelum kita melakukan pemetaan dengan menggunakan drone, kita pertama kali membuat misinya terlebih dahulu. Nah, ini dalam keadaan drone offline. Semuanya dalam drone offline, jadi kita hanya buat melalui aplikasi dari Pixfortly Capture tersebut. Di sini kita buat kotak begini dengan kita bisa lihat ukurannya itu 350 kali 350 meter dan untuk waktu terbangnya itu 8 menit 24 detik. Kemarin nggak ada handsetnya bang. Dengan ketinggiannya itu yang kita bisa setting 120 ini adalah ketinggiannya, kemudian GSD-nya ini 5,25 cm. Seriusnya bang? Untuk pertama kali kita menggunakan Pixfortly Capture ini, sebelum ke sini nanti kita akan tekan tombol yang ke arah lokasi ini untuk mengetahui lokasi kita nanti di mana. Kalau kita pertama kali mau memakai aplikasi ini, kemudian nanti di sampingnya itu ada map. Nah, ini untuk menampilkan gambar seperti Google begini, gambar bangunannya jelas. Kemudian setelah kita membuat misi ini, kita save. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk kita save, kemudian kita lanjut ke settingnya. Untuk settingan kameranya kita atur ke 90 derajat. Kemudian overlap paling minimal untuk terbang di atas 100, yaitu kalau bisa di overlap 80%. Supaya kerapatan dari pengambilan gambar itu rapat sekali, jadi tidak ada yang longgar. Kemudian kita atur speednya bisa fast, tapi kami sarankan kalau bisa di normal plus. Ada pilihannya tuh, biasa enggak setengah dari cepat ini, fast. Kemudian, nah ini tampilan drone telah hidup atau telah dihidupkan. Dia akan muncul di layar kita gambar drone. Yang merah ini adalah tampak depan drone, bagian depan drone, sedangkan yang hijau ini adalah bagian belakangnya. Kemudian di sini sebelah kanan akan tertulis yaitu jenis drone yang kita pakai, yaitu Phantom 4 Pro, kemudian kameranya, kemudian yang di bawahnya itu adalah baterai dari drone itu sendiri, kemudian yang ini adalah sinyal dari remote kita, yaitu 19% yang dia dapat, maksudnya sinyal yang dia dapat dari remote kita. Kemudian ini sinyal satelit, kemudian ini kapasitas memori, speed dari drone menjalankan misi, kemudian altitude dari drone tersebut. Yang kita setting yaitu 120, nanti dia terbang ke 120, di sini semua nanti kelihatan, dan ini adalah nanti jarak drone kita. Ini karena masih belum terbang, nanti dia akan ada keterangan di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau sudah disetting semua, nanti kita tinggal pilih start. Setelah start, kita langsung next. Setelah next, pastikan semuanya terchecklist sebelum kita melakukan misi. Pastikan semuanya ini terchecklist, jangan sampai ada tanda seru. Jika sudah, kemudian klik start dan drone akan melakukan misi. Nah, ini adalah gambar misi. Drone telah mengambil gambar tersebut dengan otomatis. Dia telah memfoto dengan otomatis. Nah, dia mulainya dari titik start sini, dia sesuai dengan jalur, kemudian pas dia sudah selesai atau sudah selesai misinya,
dia akan kembali ke titik awalnya tadi di home point. Dia akan kembali, kemudian kita masuk ke tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data nanti kita bisa mengolahnya di Agisoft MetaShape profesional dan ArcGIS yang teman-teman miliki. Nah, ini ada sedikit perbandingan citra dari yang biasa kita download atau biasa teman-teman pakai dari Landsat atau dari mana. Yang sebelah kiri ini adalah hasil citranya. Kemudian yang sebelah kanan ini hasil dari drone tersendiri. Kita bisa bandingkan bagaimana perbandingannya sangat jelas bahwa dari drone sendiri lebih jernih gambarnya dan tidak susah kalau melakukan digitasi on screen bagi teman-teman yang akan melakukan digitasi. Nah, di sini nanti teman-teman kan di grup ada yang di sini nanti kan teman-teman ada yang kemarin bertanya bisa pakai Quantum GIS. Bisa, tapi setelah menyelesaikan tugas yang kami berikan. Jadi teman-teman kalau mau olah datanya di Quantum GIS silakan, tapi terlebih dahulu selesaikan tugas yang kami berikan melalui ArcGIS olahnya. Jadi mau store 2 peta nanti bisa, tapi yang kami nilai itu yang dari pengolahnya lewat ArcGIS. Sedangkan dari Quantum GIS sendiri kita anggap jadi bonus untuk yang teman-teman bisa ngolahnya melalui Quantum GIS. Oke. Nah, ini nanti peta yang teman-teman buat. Yang kemarin saya dan Om Haryadi ambil di Sulawesi Tengah, yaitu peta foto udara wisata Tugu Perdamaian. Nah, nanti kurang lebih teman-teman buat seperti ini. Nanti kita bagikan bahannya, kemudian kita bagikan contoh layoutnya. Kemudian dimohon perhatiannya teman-teman bisa mengikuti 7 unsur peta dikatakan lengkap itu yang mulai dari judul, arah mata angin, skalanya, skala batangnya, kemudian legendanya, sampai di insert petanya. Jadi nanti untuk teman-teman bisa berkreasi sendiri, dan monoton sama dan ini bisa berkreasi tapi bisa memenuhi dari 7 syarat peta ini. Semuanya. Nanti kurang lebih nanti ada keterangan seperti di gambar ini. Kemudian ini yang foto udara diambil ini menggunakan ini nanti dicatat teman-teman atau dilihat. Nah, ini tetap sama semua nanti mulai dari drone yang digunakan, tanggal pengambilan, jumlah foto, ketinggian, overlap. Nah, yang bedanya nanti yaitu di resolusi GSD. Kalau teman-teman nanti ngelola datanya di resize pakai Faston 25%, pasti nanti di sini akan berubah. Nanti bisa dilihat di Agisoft pas saat tahap semuanya sudah selesai sampai mau diekspor ortomosaiknya. Nanti kelihatan di sini resolusi GSD-nya. Nanti kelihatan yang di resize 25%, di resize 50%. Kenapa kami sarankan untuk di resize? Supaya teman-teman yang memiliki RAM laptop yang kayak tadi sesuai spesifikasi yaitu di bawah 16 GB bisa mengolah data agar bisa belajar bersama-sama semua juga. Jadi enggak berkecil hati bahwa tidak bisa mengikuti pelatihan ini, tetap masih bisa. Makanya kami sediakan aplikasi Faston untuk nanti di resize. Jadi teman-teman nanti bisa lihat tutorialnya. Nanti kami akan bagi video YouTube-nya, kemudian diperhatikan dengan baik-baik, jangan ada diloncat. Karena kalau ada sekian detik saja diloncat, pasti tugas tidak selesai. Itu saja. Kemudian di bagian paling bawah ini kelas online
pemetaan tahun 2020 ini nanti diganti dengan nama dan nomor absen. Kemudian insert petanya ini bisa di-download, bisa diambil kemarin dengan menggunakan SAS Planet. Nah, kemudian di sini ada catatan sedikit, memang kemarin kami tidak melakukan, yaitu namanya Ground Control Point atau GCP. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini peta foto udara. Ini tugas pertama dari teman-teman semua nanti buat. Kemudian ini peta kontur. Nah, ini nanti peta kontur teman-teman buat semua nanti. Ini ada keterangan label konturnya, jangan dilupa nanti dicentang semua. Label kontur, kemudian di sini juga nanti ada keterangan ini tetap masih ada. Pal batas, gong perdamaian, pokoknya semua. Kemudian tugas ini dibuat di kertas A3, di ukuran kertas A3. Oke. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, dan ini adalah sedikit gambaran dari Indonesia Mapping Community. Alhamdulillah sampai saat ini tadi alumni dari kelas basic Indonesia Mapping Community itu ada sekitar 1.000 lebih, 1.472 orang, yang termasuk juga 55 orang dari kelas yang kami buka bersama Om Riyadi ini sudah termasuk di sini. Jadi teman-teman nanti yang akan lulus dari kelas ini pasti akan otomatis bergabung di Indonesia Mapping Community dan masuk menjadi alumni di kelas basic level. Jadi di kelas training online ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu basic level yang sementara kita berlangsung. Kemudian nanti kalau teman-teman dinyatakan lulus semua dan bersedia mengikuti kelas lanjutannya, nanti ada lagi namanya advance level 1. Kemudian nanti lanjut lagi di advance level 3, level 2. Dan saya sedikit berbagi lagi yang untuk contoh di Agisoft-nya. Nah, ini. Untuk di Agisoft nanti, lihat di sini, teman-teman. Di Auto Mosaic. Ini yang dipakai nanti GSD-nya. Nah, ini kebetulan saya kemarin udah melakukan resize untuk pengolahannya. Jadi GSD-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan resize sesuai yang keinginan, mau 25% atau 50%, nanti pasti di sini berbeda nanti. Di ukuran GSD-nya untuk resolusi GSD. Jadi di legenda peta nanti ya ditulis sesuai dengan ini. Kemudian nanti di ekspor nanti itu 2 data, yaitu data DM dan Auto Mosaic. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Om Riyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Her. Mana Om Her tadi? Oh, enggak ada. Untuk teman-teman, siapa tahu ada yang bertanya, silakan. Angkat tangan, nanti saya unmute dari sini. Atau unmute sendiri bisa itu. Silakan teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas dari presentasi saya tadi. Atau udah jelas semua ini? Silakan ajukan tangan, nanti saya unmute dari sini. Siapa? Mas Cahyo. Mas Cahyo. Oke, silakan Mas. Mau tanya Mas, untuk tugasnya itu nanti kan ada peta konturnya. Nah itu konturnya itu DSM apa DTM ya Mas di atas? Nanti konturnya itu yang kita pakai adalah itu DTM Mas.
Jadi nanti diolahnya di fisiogematika. Jadi Mas nanti cara ngelolanya itu gimana, nanti simak baik-baik di video tutorial yang kami bagikan. Lupa tadi, saya tadi pakai interval konturnya itu 5 meter. Jadi kerapatannya lumayan longgar sedikit. Oh iya, Mas. Silakan. Udah jelas, Mas? Oh iya, udah jelas, Mas. Siap. Untuk teman-teman yang lain, Om-om. Silakan bertanya. Yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini Om siapa? Om Dayat sudah masuk? Oh, siapa ini? Fernando, silakan. Om Fernando. Oke, langsung saja. Ya. Iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai kabel yang digunakan untuk drone yang disambungkan dengan apa namanya tadi HP-nya, Mas. Itu kabel seperti apa, bisa dijelasin sedikit, Mas? Karena itu sangat penting, apalagi dengan masalah jaringan. Bisa dijelasin sedikit, Mas? Terima kasih. Iya. Ya, makasih Mas Fernando. Untuk kabelnya sendiri, kita bisa sebenarnya pakai kabel data dari bawaan HP atau dari kabel langsung dari bawaan DJI sendiri. Kalau untuk seri Mavic itu dia sediakan 3 kabel untuk connecting ke HP tersebut. Begitu, Mas. Untuk kabel. Kalau saran saya saja sih, kalau untuk menerbangkan drone dalam mulai misi, kalau kita paket datanya dimatikan atau dalam mode pesawat supaya tidak mengganggu pada saat misi. Takutnya nanti pada saat menjalankan misi, teman-teman atau om tante sekalian, ada yang nelpon atau ada yang ganggu, nah itu bahaya itu. Drone nanti bisa-bisa ndak connect lagi ke aplikasinya atau kita terganggu, ndak perhatikan lagi dengan misi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih Om Fernando atas pertanyaannya. Oke, yang lain? Yang lain siapa ya? Ayo, mumpung masih ada kesempatan. Iya, sebelum nanti kami akan bagi link bahan tugasnya. Bahan-bahan yang bisa menghindari kejadian DM. Mas siapa? Esra Supar. Bicara? Mau bertanya? Halo. Oke. Tidak ada? Ya, yang lain? Nggak usah malu-malu, Mas. Siapa tahu ada yang belum diketahui, tanya saja. Nanti insya Allah kami bisa jawab. Sudah semua? Sudah dipahami? Jadi pada level basic ini. Oh itu Mas Dendi, Mas Dendi. Ya. Ya, silakan Mas Dendi. Unmute. Oh iya, tunggu. Ya, sudah. Oke, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu ada di chat juga ada banyak yang bertanya sebenarnya, cuman kayaknya belum dicek sama. Iya, siap. Oke. Saya mau tanya dong Mas, tadi kan kalau misalnya itu tadi kan ada altitude-nya tuh, yang pertama kalau kita mau nerbangin drone pertama. Nah, itu altitude-nya tuh gimana sih pengertian altitude-nya? Apakah dia pakai ketinggian dari GPS atau dia pakai, ya kalau misalnya dia awalnya itu dia tidak pakai positioningnya GPS yang di drone-nya. Jadi ketika di dasar dia nolnya di situ gitu. Atau memang dari GPS-nya. Kan beda kan ketinggian GPS sama altitude biasa dari alatnya ketika berdiri. Terus pertanyaan kedua, itu kalau misalnya baterainya udah mau habis drone-nya,
Itu gimana sih nasib drone-nya kalau misalnya baterainya ketika dia terbang dia mau habis? Apakah ada safe landing atau gimana sih? Atau fitur-fitur gitu? Makasih Mas. Oke, makasih Mas Dendi. Saya jawab ya langsung. Untuk ketinggian atau altitude dari misi tersebut itu dari posisi drone awal. Dia tidak mengikuti dari permukaan ketinggian permukaan di atas laut itu. Dia tidak mengikuti seperti itu. Jadi tempat awal kita terbang, umpamanya kita terbang di tempat tinggi yang mungkin ketinggiannya 100 dari ketinggian dasar permukaan laut. Nah, itu untuk drone itu sendiri dia masih ngitungnya 0. Dia masih hitungnya 0, kemudian nanti dia terbang sekitar 120 dengan sesuai settingan kita atur. Nah, lupa tadi saya juga jelaskan, untuk teman-teman sebelum melakukan misi juga nanti disetting di, kalau ada yang drone ini, om-om, tante-tante, kawan-kawan yang punya drone nanti sebelum melakukan ini, kan biasa di drone pengaturan default-nya di Jigo itu kan biasa cuma sampai 100. Nah, nanti bisa diatur itu. Kita atur maksimum altitude-nya berapa. Kalau tidak salah kan kalau sesuai dengan peraturan dari Menteri Perhubungan itu untuk penerbangan drone itu kan 150 untuk daerah perkotaan. Jadi kita bisa setting ke 150 paling maksimalnya sudah itu. Kemudian yang tadi satunya yang baterainya kalau sudah lowbat ya. Nah, itu nanti dia kembali sendiri nanti Mas. Kemudian setelah dia kembali, dia lanjutkan lagi misinya. Untuk yang kalau memang misinya belum selesai. Jadi nanti kita juga bisa, kan di pembuatan misi itu kan kita bisa perkirakan juga ada berapa menit. Yang ini, yang tunggu saya share ulang ya. Tadi udah ada tadi. Nggak bisa lagi. Yang tadi itu yang ada di bawahnya luasan itu kan ada keterangan berapa menit untuk melakukan misi ini. Jadi kita perkirakan saja berapa dalam satu misi itu berapa baterai yang dibutuhkan. Jadi nanti drone itu apabila misinya belum selesai dan baterainya habis. Bisa di ini ya. Lagi, Om. Bisa di share lagi, Om. Om. Iya. Siap. Awal-awal aja. Iya. Tunggu. Nah, ini. Nah. Ini kan di bawah luasan misi yang kita buat ini kan ada keterangan berapa menit yang dalam melakukan misi ini. Nah, biasa kalau teman-teman melakukan pemetaan berapa hektar, di sini nanti kelihatan. Kemudian apabila misinya luas, mungkin sekitaran ratusan hektar, kita buat saja misi seluas mungkin dengan ukuran yang kita mau petakan, umpamanya 100 hektar. Nah, kita buat saja 100 hektar, tapi kan memang di sini keterangannya mungkin lewat dari 30 menit. Nah, dengan otomatis sendiri nanti drone pada saat yang kita setting di DJGo untuk dia otomatis kembali itu dia pasti akan kembali. Kemudian kita pasang ulang lagi baterainya dan dia lanjut misinya. Mungkin gitu. Mas Dendi udah jelas? Oke. Sekarang siapa ya? Mas Muhammad Rafiul, silakan. Ya, Rafiul Aziz. Mas Teguh punya sudah terjawab ya, Mas ya? Mas Teguh, Mas Kiki Teguh sudah terjawab tadi ya? Sekalian itu. Belum. Oh iya, betul. Tadi kan sudah sekalian itu. Ya. Sekalian tadi Mas Teguh ya. Mas Rafiul, silakan. Mas Rafiul. Halo. Mana Mas Rafiul? Oh ini sekarang siapa? Mas Fernando. Mau nanya lagi.
silakan. Ya, silakan. Oh, sabar, Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Mas Fernando. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini kalau misalnya luasan dari yang ingin kita drone ini luas, nggak bisa sekali drone. Nah, itu bagaimana aturan Apakah itu sudah tersave sendiri? Apabila daerah yang pertama sudah selesai, nah daerah selanjutnya nantinya akan sudah tersave misalnya batasnya gitu Pak. Jadi dia nggak terdouble dalam pengambilan datanya. Seperti itu Pak. Oh iya. Bagus pertanyaan Mas. Iya. Untuk di aplikasi Fish4D ini, dia nanti kalau pada misi pertama kita sudah selesai, dia nanti ada keterangan untuk bisa melanjutkan misi selanjutnya. Jadi nanti ada dia kotak pemisah antara misi pertama dan misi kedua. Jadi dia nggak tumpang tindih nanti kalau dibuatkan misi, jangan nggak tumpang tindih karena nanti ada coba nanti Mas download saja kalau memang belum ada drone kan. Coba saya nanti download, kita buka aplikasi Fish4D Capture-nya, kemudian Mas coba buat misi pertama sama misi kedua, sama misi kesekian atau ke-10. Nanti dari tiap-tiap misi itu pasti ada tiap-tiap beda kotaknya. Jadi ada keterangan untuk ini misi pertama, dia sudah melakukan misi, kemudian nanti dia ada keterangan juga gambar foto kayak tadi, ada gambar kamera, yang warna hitam itu kan itu berarti udah di lahan ini udah difoto. Jadi nanti dia pindah lagi ke misi selanjutnya, kedua. Nah, ini untuk aplikasi Fish4D Capture sendiri. Oke, udah jelas Om? Ini Om Mas Rafiul ini katanya di unmute. Ya, sudah. Ya, Pak. Bentar ya, Pak Firzi. Om Firzi sebentar. Ya. Silakan, bisa kedengeran ya, Pak ya? Jelas. Ya. Oke. Ini Pak, saya kan agak sedikit awam tentang teknologi. Jadi yang saya mau tanyakan itu apakah ketika itu kan pakai GPS drone ya Pak ya, berarti ya? Iya. Ya berarti itu apakah ada selisih nggak sih sama tingkat akurasinya dengan lain GPS seperti produk-produk dari Garmin dan sebagainya? Lalu yang kedua, ketika biasanya kan untuk peta RB kan biasanya skalanya kan 1:20.000. Ketika kita mau memperbesar lagi skalanya di 1:1000 dengan nanti pembuatan kontur yang lebih rapat, itu ada toleransi nggak sih untuk besaran pixelnya? Maksudnya maksimal kita tuh boleh meresize foto itu dengan besaran pixel seberapa supaya kita bisa membuat peta yang misalnya lebih detail seperti itu. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Rafiul. Yang pertama tadi itu masalah apa tadi ya? Akurasinya dengan dengan GPS di drone dengan GPS lain GPS seperti Garmin dan lain-lain. Oh iya. Untuk akurasi sendiri dari drone sebenarnya sama kayak teknologi yang lain kayak GPS Garmin atau yang lain. Sebenarnya selisihnya drone ini tidak terlalu jauh sebenarnya Mas. Mungkin makanya nanti kalau untuk tepatnya itu biasa kita pakai lagi namanya GCP, Ground Control Point. Nah itu bisa nanti kita pakai untuk di geofencing dari hasil drone nanti ini kita geofencing, kemudian hasilnya itu bisa jadi titik errornya itu mungkin di bawah milimeter Om. Kalau untuk hasil drone-nya. Nah itu. Kemudian untuk dari yang aplikasi tadi itu yang untuk resize itu Om. Kalau kita mau dapatkan peta kontur, kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk resize Om. Jadi kita olah data itu betul-betul data dari lapangan tanpa kita lagi lakukan resize supaya hasil dari gambar yang kita ambil kita berubah ukurannya. Jadi untuk konturnya sendiri lebih jelas, lebih real kalau orang bilang, lebih real atau lebih nyata. Maaf, yang kedua bisa diulangi lagi soalnya agak putus-putus tadi. Oh iya.
Kalau kita mau data detail Om, untuk data konturnya kita tidak perlu melakukan resize. Kenapa? Karena kenapa? Karena kalau kita melakukan resize Om, nanti ukuran dari data foto yang kita buat itu berubah juga ukurannya. Jadi kalau Om betul-betul mau data yang valid atau sesuai dengan kenyataannya, dari hasil tersebut kita olahnya tidak usah resize. Kita olahnya hasil mentah dari hasil drone, kita olah langsung di Agisoft. Mungkin dengan pilihan kalau bisa dengan kalau laptopnya speknya tinggi dengan model high, kan ada pilihannya tuh di Agisoft. Ada high set, ada high, ada medium, sama low set. Nah, kalau bisa paling tingginya lah supaya kita bisa dapat juga hasil yang memuaskan juga untuk dalam penggunaan kontur itu sesuai dengan kenyataannya. Nanti dicoba-coba saja. Kalau nanti lumayan juga ini data yang kita ambil kemarin konturnya sangat rapat. Interval 1 meter saja kemarin saya coba rapat. Kenapa saya cobanya 5 meter? Karena biar lebih jelas dia. Kalau maksudnya lebih kelihatan kan kalau konturnya memang lebih nyata gitu, lebih real kan. Karena saya kemarin udah lakukan resize. Tapi saya ngolahnya kemarin medium Mas. Lumayan juga itu hasilnya medium. Itu udah di resize atau masih Arial? Data asli Mas. Data asli. Dari drone langsung saya olah medium, langsung datanunya begitu Mas untuk konturnya. Oke. Jadi untuk pembuatan supaya tadi yang mungkin lanjutkan pertanyaan apa ya? Berarti untuk misalnya meningkatkan akurasi dari ini ya Pak ya? Error dari selisih antara akurasi lens GPS ataupun dengan drone. Soalnya kan mungkin kasusnya ketika nanti data-data dari drone kita ditampal lagi dengan data-data GPS atau data-data SHP lainnya, kan mungkin takutnya kan ada error. Dan nanti untuk GCP-nya sendiri itu bisa berasal dari tanda-tanda alam ya, kalau misalnya mungkin Ya, betul. Atau bisa pakai titik langsung dari BIG Om, kita pakai. Nanti kita tinggal convert ke di Agisoft, nanti kita masukkan titiknya supaya dia Nanti coba juga Om kalau memang di Google Earth. Dari hasil peta Om olah Agisoft ini coba buka di Google Earth, tepat tidak lokasinya yang dipetakan. Kalau juga kan, tapi Google Earth kan juga pasti selisih ada kan, tapi setidaknya memastikan apakah tempat ini betul-betul di tempat yang kita petakan atau tidak. Itu saja Om, untuk memastikan kan. Minimal butuh berapa Pak kalau untuk GCP-nya? GCP sih sebenarnya luasannya itu kalau 1 hektar 1 pun bisa Pak, atau 3 titik untuk tingkat itu tergantung juga akurasi yang kita mau capai itu yang berapa dulu. Kalau memang mau sedetail mungkin ya pasti sebaran GCP-nya harus banyak juga kan. Semakin banyak semakin bagus berarti ya. Betul. Oke. Kan biasa kan kalau dari klien-klien mintanya sekian saja akurasinya. Mungkin cuma sekian juga kita butuh untuk titik GCP-nya itu aja Mas. Oke. Sip, makasih Bang ya. Oke, lanjut. Silakan Mas Firsi. Mas Firsi. Ya, sudah? Oke, silakan langsung. Izin bertanya. Kan setahu saya menerbangkan drone itu harus menggunakan lisensi. Apakah sangat penting lisensi tersebut? Dan bagaimana cara mendapatkan lisensi? Terima kasih, Pak. Oke, siap. Makasih Mas Firzi pertanyaannya. Betul katanya Mas Firzi, memang sebagai kita ini kalau memang mau jadi pilot profesional atau mau kerja profesional memang diperlukan namanya tuh lisensi. Kalau untuk lisensi sendiri di Indonesia ini sebenarnya saya mau jujur kalau yang diakui itu dari Indonesia itu FASI. Lisensi dari FASI. FASI sendiri ini adalah diketuai oleh TNI Angkatan Udara yang biasa dipanggil sama Kolonel Agung. Beliau adalah pembina dari FASI. Untuk informasi dari sertifikasi tersebut, biasa teman-teman bisa dapat
informasi di grup atau Facebook atau teman-teman yang sudah mengikuti sertifikasi tersebut. Bisa juga kita ada di komunitas asosiasi pilot drone juga biasa mengadakan sertifikasi. Nah, teman-teman yang memang mau mendalami dalam dunia drone ini atau pilot drone itu sendiri bisa juga gabung di situ. Mereka biasa mengadakan sertifikasi untuk pilot drone yang memang mau profesional dalam dunia drone ini. Itu saja, Om. Untuk cara dapat sensasinya begitu. Sudah jelas, Om Firzi? Oke, lanjut Om siapa? Mbak Retno. Langsung dijawab atau? Ya, ini ada di chat ini. Om Kiki apa tadi nih? Om Kiki juga. Mbak Retno ke belakang saja, ini soalnya masalah teknis dalam proses belajar ini. Ya. Oh iya. Mbak Kiki, Mas Teguh, peta dasar aplikasi visual ini kalau untuk kawasan perkotaan peta dasarnya secara online. Bagaimana? Kalau tidak, ini bagus. Untuk daerah yang tidak ada sinyalnya, Om. Makanya tadi kenapa kita ada tadi awalnya, kita buat dulu misinya sebelum kita ke lapangan. Sebelum ke lapangan, kita buat dulu misinya. Kita lihat di mana lokasi yang akan kita petakan. Kemudian pas sampai di lapangan, misi itu akan tidak berubah karena sudah tersave, Om. Jadi kita tidak mengarang-arang lagi, bahwa di sini lokasi yang akan kita petakan. Itu Om Teguh. Kalau untuk yang memang aplikasi Pixel di Capture ini dia bawaannya online, Om, untuk petanya. Jadi secara offline biasa dia tidak bisa, Om. Biasa kalau di HP Android, kita bisa import KML, Om. Atau KML itu dalam bentuk titik atau poligon yang kita tandai dalam suatu kawasan yang kita mau petakan, itu bisa kalau di Android, Om. Tapi kalau di iOS sendiri dia tidak bisa. Jadi kalau di iOS sendiri kita pelajari dulu lokasi yang akan kita petakan, kemudian kita buat memang misinya dari awal, sampai di lapangan nanti tinggal kita jalankan misi. Om Teguh. Kemudian Om Retno lagi. Mbak Retno ini ada 2 pertanyaannya ini, Om. Ya, apa kendalanya waktu proses belajar? Ya, toh? Yang pertama. Terus yang kedua, supaya jadi rujukan, yang kedua ini keistimewaan daripada setiap wahana drone itu apa-apa saja. Keistimewaan dari masing-masing merek mungkin ini yang dimaksud. Kalau pertanyaan pertama nanti saya serahkan ke Om Hiryadi. Saya coba jawab yang kedua. Keistimewaan apa yang bisa didapat dari masing-masing jenis drone? Dilihat dari komponennya apa saja. Keistimewaannya sebenarnya dari drone sendiri dengan wahana, dengan teknologi yang baru ini kita bisa ciptakan sebuah peta tanpa lagi kan biasa kan teman-teman kalau untuk melakukan pemetaan itu kan di kawasan atau apa kan biasa kan download citra lagi. Nah, itu kan biasa kalau citra kan masih ada lagi biasa ada batasannya zoomnya. Biasa kan ada tertutup awan dalam skala berapa. Sedangkan kalau drone sendiri ini dia memang langsung keadaan relatif, keadaan yang saat itu yang kita akan petakan, keadaan saat sekarang maksudnya kayak begitu kan. Jadi dia real citranya dari drone sendiri. Kemudian komponen, untuk dari komponen sendiri, untuk jenis drone yang bisa dikatakan untuk dipakai pemetaan itu yang pertama pasti harus ada GPS. Drone itu harus GPS, kemudian ada kameranya juga, kemudian kemudian bukan kayak drone mainan yang biasa kita dapatkan. Kan ada biasa drone mainan kan ada GPS tapi waktu terbangnya udah lama. Nah, itu udah rekomendasi untuk dipakai pemetaan. Gitu nih. Kalau selama ini saya biasa pakai produk dari DJI sendiri saja, tapi alhamdulillah aman-aman saja. Itu pengalaman dari saya kalau pakai produk DJI. Oke, Mbak Retno. Mas Agus,
Mas Eko Agus, silakan. Eko Agus. Yang mana ini? Halo, Mas Eko Agus. Halo, Mas Eko Agus. Oh, halo. Ya, silakan. Silakan Mas. Iya, iya. Bentor sebelumnya. Terkait regulasi tadi dari seperti dibilang di awal tadi dari Dinas Perhubungan ya. Iya, betul. Mengeluarkan ketinggian maksimal 150. Ya. Sedangkan produk-produk yang ada sekarang, yang DJ yang sekarang udah keluar, mereka rata-rata udah di-set di 100. Cuman yang di sini yang perlu saya tanyakan, patokan 150 itu berdasarkan apa? Apakah dari permukaan DPR ya? Iya. Atau kan beda, misalkan kita posisi di ketinggian, bicara 150 dari poin yang tinggi, dari kan pasti ada penambahan ketinggian. Iya. Apakah pertimbangan apa yang jadikan ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini, ada nggak misalkan solusi, misalkan kayak gini ya? Biasa kan ada kelebihan nih penggunaan Android nih, antara Android maupun Apple. Biasa kan ada perbedaan. Saya pernah dengar, benar nggak? Kalau misalkan untuk rencana terbang, ketika kita menggunakan Apple, misalkan baterai nggak sampai cukup semuanya, pada pertengahan jalan dia tetap ngerekod. Akan tapi kalau Android nggak, dia harus ngulang dari awal. Apakah benar kayak gitu? Itu aja. Terima kasih. Siap. Oke, Mas. Terima kasih pertanyaannya, Pak Eko. Untuk yang pertama itu, regulasi dari Kementerian Perhubungan itu, mereka itu ambil dari keadaan dalam kota, Om. Regulasi itu ketinggian 150 itu, keadaan dalam sekitaran kota yang ada bandaranya, Om. Kawasan, kalau dibilang KKOP, Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan. Nah itu, mereka jadikan standar, kenapa di daerah perkotaan itu kita dibatasi ketinggian paling maksimum itu 150. Jadi, umpamanya kalau om-om atau teman-teman terbang di hutan, kan di hutan kan nggak mungkin ada pesawat terbang. Nah, itu bisa melewati dari regulasi yang tersebut. Nah, Kementerian Perhubungan ini atur ini untuk di daerah kota, Om. Karena sekarang kan kita nggak bisa tutupi, orang sekarang kan harga drone bisa dibeli, maksudnya udah terjangkau. Jadi teman-teman atau om-om yang tahu tentang regulasi drone ini kan seenaknya terbang, mungkin bisa melewati 150 yang ditentukan. Nah, itu bisa jadi fatal hasilnya, Om. Makanya dikeluarkan peraturan itu. Makanya kalau untuk teman-teman atau om-om yang ingin mendalami ini, bisa gabung juga di komunitas-komunitas. Biasa di komunitas juga diajarkan bagaimana itu regulasi menerbangkan drone sesuai dengan peraturan. Nah, itu untuk sebenarnya regulasi itu berlaku itu kalau di dalam perkotaan. Nah, itu juga berlaku kalau kita melakukan pemetaan dalam kota. Jadi kalau kita melakukan pemetaan dalam kota, kita harus minta izin lagi dulu, Om. Kita harus mengurus izinnya. Umpamanya kita melakukan pemetaan kota Palu kan. Nah, itu kan daerah pesawat kan pasti ada. Nah, itu kita harus urus dulu izinnya. Kemudian kalau sudah keluar izinnya, nanti keluar notamnya. Nah, itu pilot tersebut sudah bisa menerbangkan drone dengan ketinggian yang dia mau capai, umpamanya 200. Nah, nanti di izinnya itu ada keterangan di jam sekian, drone ini terbang dengan ketinggian 200. Jadi semua pilot pesawat komersil kayak itu tahu bahwa di daerah sini ada drone nanti terbang dengan ketinggian sekian. Nah, itu regulasi itu digunakan biasa di daerah perkotaan, Om. Itu berguna. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi, Om, ya? Kedua. Ini kalau habis baterainya. Oh, habis baterai Android. Ya memang, Om. Kalau memang pengalaman dari teman-teman memang kalau ya memang kan bawaan dari DJ sendiri, Om, untuk support sendiri itu memang Apple, Om. Coba Om nanti kalau
atau teman-teman yang ada beli drone DJI, lihat di belakang dos itu pasti ada situ tulisannya aplikasi sistem yang mendukung ini adalah Android atau iOS. iOS atau Apple yang mendukung dari DJI ini. Kenapa dia memang teman-teman atau Om bilang tadi, kalau di Apple sendiri kalau dia habis baterai itu dia misinya sebelum selesai dia balik, kemudian pas dipasangi baterai dia lanjutkan misi. Sedangkan di Android sendiri bisa dia dalam jarak sekitar berapa meter dia sudah putus-putus sinyalnya atau lost sinyal, karena memang Android dalam sistem ini kurang maksimal silakan aplikasi ini Om. Kemudian kalau dia habis baterai juga dia memang kembali, tapi dia pasti akan mengulang lagi Om. Makanya kalau kita pakai Android, dihitungkan saja sesuai dengan kebutuhan baterai. Dari satu baterai itu berapa, kan biasa satu baterai itu mampunya sekitar 20 menit terbang. Nah, kita setting memang saja Om. Dalam sekian, umpamanya ada 100 hektar kita mau lakukan pemetaan, jadi kita buat berapa misi dalam 100 hektar itu. Dengan ketinggian sekian. Itu Om. Oke, lanjut sama Mbak. Masih kurang jelas Om Eko? Udah jelas Om? Om Eko bagaimana? Lanjut, ada lagi? Masih Om? Oh sudah? Jadi ke Om ini, Mbak Vika. Silakan Mbak Vika. Halo? Mbak Vika? Sambil nunggu Mbak Vika. Ayo Mbak Vika. Silakan. Unmute dulu mungkin Om mic-nya. Sudah unmute semua ini? Ya, silakan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, cuman pertanyaan saya sudah sedikit banyaknya terjawab, karena saya mau menanya terkait ketinggian penerbangan drone tadinya. Oh iya. Nah, tadi kan dikatakan penerbangan ketinggian drone pada kota itu 150 meter ya. Nah, bagaimana jika kita tidak mengetahui batas ketinggian itu sebelum kita menerbangkan drone, dan kita menerbangkan drone-nya itu melebihi dari batas yang udah ditentukan. Nah, apa dampak yang akan terjadi? Apa mungkin akan ada kerusakan pada drone itu sendiri, atau mungkin hal apa yang bakal terjadi begitu? Nah, terus yang selanjutnya, jika di kota itu kan ada batasnya, apa mungkin di daerah lain selain kota itu juga ada batasnya? Dan untuk penerbangan drone yang baik itu pada ketinggian berapa? Atau penerbangannya itu sesuai dengan kebutuhan kita saja? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Vika. Ya tadi seperti saya jelaskan, memang kalau regulasi itu Mbak, semuanya di daerah kota sama. Ketinggiannya 150. Jadi untuk terbangnya kita yang baik itu ya di bawah 150 itu. Karena kenapa? Kalau kita di atas 150 itu bukan drone-nya yang rusak atau apa, kita yang bisa mengganggu penerbangan. Bisa mengganggu penerbangan kalau ada penerbangan di daerah tersebut. Apalagi biasa kan kalau teman-teman biasa buka, coba cari di YouTube banyak itu biasa kecelakaan pesawat biasa gara-gara drone. Nah, kan itu diakibatkan karena pilotnya yang kalau kita bilang nakal karena sudah melewati batas yang telah ditentukan. Nah, itu yang bisa berakibat fatal. Karena kerugian dari tersebut itu banyak sebenarnya, Mbak. Dan setimpal dengan harga drone yang kita beli. Coba Mbak pikirkan saja kalau Dani minta-minta kita terbangkan drone, tiba-tiba nabrak pesawat. Nah, mana yang lebih fatal, pesawat atau drone? Nah, pasti yang lebih fatal kan di pesawatnya, karena pesawat ini kan bawa banyak penumpang. Jadi, itu makanya kenapa kalau kita menjadi pilot drone itu harus diperhatikan semuanya itu. Dan jangan sampai membuat kesalahan yang sangat fatal itu. Karena biasa juga ada, kalau di daerah Jakarta sendiri, batasan-batasan terbang sendiri ada juga peraturannya. Dan ada sendiri juga masalah undang-undangnya atau hukumannya. Nah, itu semua nanti ada regulasinya dia. Bisa nanti juga dicek di YouTube-nya Om Anton tentang regulasi drone di Indonesia. Ada itu.
kami lalu pernah bahas langsung dengan Kementerian Perhubungan, dengan FASI juga, dengan APDI. Kalau mau lihat nanti di channelnya Om Anton, ada pembahasan tentang regulasi drone di Indonesia. Oke. Itu Mbak Vika, udah jelas? Udah, makasih. Siap. Ini banyak nih, aduh. Ternyata ini apa? Mbak Dita. Halo pemetaan. Tadi kan pertimbangan drone untuk pemetaan itu harus ada GPS yang utama dan ada kameranya. Untuk kamera sendiri ada resolusi minimal yang diperlukan untuk pemetaan. Sebenarnya kalau untuk resolusinya, kalau kita mengacu ke peraturan BIG untuk pemetaan drone sendiri ada peraturannya memang. Dia itu bisa menggunakan kamera matrix dengan ukuran kamera lensa itu fix. Dia harus memakai lensa fix. Jadi dia memakai lensa fix, bukan kayak lensa yang dipakai drone DJI. Nah, itu untuk peraturan BIG. Dia mengatur itu. Jadi untuk setiap pemetaan itu harus menggunakan kamera fix. Tapi kami dari teman-teman ini sebenarnya kurang sepakat dengan peraturan itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat dengan peraturan tersebut, kita ini tidak bisa melakukan pemetaan karena hanya orang-orang tertentu sebenarnya yang bisa melakukan, karena dengan kamera tersebut itu harganya mahal sekali kalau untuk melakukan pemetaan. Mahal sekali itu kamera fix itu. Biasa dia dipakai di drone matrix untuk itu. Jadi kita melakukan pemetaan menggunakan drone matrix kemudian dengan lensa fix. Sebenarnya resolusinya semakin bagus, semakin besar resolusinya, semakin bagus gambar yang dihasilkan untuk drone. Nah, itu Mbak. Jadi semakin bagus citra yang dihasilkan dari drone tersebut. Lebih real lah kelihatannya. Yang tadi kan perbandingan antara ada saya tampilkan tadi di slide. Gimana Mbak Dita? Mbak Dita udah jelas? Wah, udah mau jam 6 ini. Ini saya lanjut lagi. Kayak ini, Mas Wirsi. Ada yang kurang. Semisal hanya untuk pemetaan tidak memakai lisensi, tidak apa-apa ya, Mas? Ya, kalau kita untuk konsumsi sendiri, Mas, pemetaan ya tidak apa-apa. Tapi kan kalau kita kerja sama klien atau sama konsumen, pasti kan mereka tanyakan, apakah Mas sendiri ada lisensi atau belum? Nah, pasti kan mereka ragu-ragu juga kan kasih kerjaan ke Mas. Jadi kalau untuk konsumsi sendiri enggak apa-apa. Kalau untuk konsumsi sendiri kan kayak untuk bahan untuk latihan, nah itu enggak apa-apa. Tapi tetap memperhatikan peraturan yang tadi itu, Mas. Batas maksimal ketinggian 150 tetap memperhatikan. Untuk lisensi sendiri tidak perlu. Tapi kalau kita mau kerja dengan orang lain, ya itu perlu, Mas. Sebagai nilai tambah lah untuk kita kan. Ini sudah ada lisensinya, berarti sudah terampil dalam kerjaan ini. Nah itu, Mas. Oke, Mas Firzi. Oke, satu lagi dari Mas ini. Haitami, bisakah hasil drone mendapatkan DTM sesuai real lapangan? Bisa Mbak. Tadi itu kan tadi pertanyaan pertama tadi ada ya, asalkan pengolahan datanya jangan jangan di resize. Jadi pengolah datanya itu memang hasil dari drone langsung tanpa kita resize, kemudian kita olah dengan settingan high set atau ultra high. Nah, itu bisa mendapatkan hasil real sesuai dengan lapangan. Itu Mbak. Mas Teguh, ada satu lagi tuh, satu lagi Om, di bawah sekali. Tanya lagi Om, ada materi tentang settingan kamera drone untuk kalau untuk settingan kamera drone sendiri Om, kami sarankan settingannya itu auto Om. Kenapa? Kalau kan teman-teman biasa yang fotografer atau videografer kan ada settingan untuk kameranya sendiri. Nah, itu
nanti kalau dia di setting manual pas dapat cahaya yang kurang kan dia nanti dia gelap, tapi pas dia dapat cahaya yang terang sekali kita settingin manual dia terang, jadi gambarnya udah jelas Mas. Jadi kalau untuk settingan pemetaan itu di setting auto. Kalau untuk waktu pemetaan itu, kalau kami di Sulawesi sini karena daerah berbukit, biasa kami lakukan itu paling bagusnya itu dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Karena itu melihat juga faktor angin. Kenapa? Semakin kencang angin, semakin berat kerja motor dari drone tersebut dan menguras baterai. Kemudian dalam melakukan misi itu kita semakin kurang efisien karena waktu kita dilawan oleh angin. Jadi yang kita perkirakan sekian jam dalam satu misi, bisa jadi sekian jam, bisa berkurang karena dengan ada kekuatan angin itu. Jadi kekuatan baterai juga berpengaruh dalam kekuatan dalam angin ini karena motornya kan semakin kerja ekstra Om. Mau tidak mau dia tetap menjalankan misi karena dengan sesuai yang diperintahkan itu Om. Kalau waktu pemetanya itu yang bagusnya pagi-pagi Om, jam 7 matahari sudah naik, kemudian sampai jam 11. Kalau kami di Sulawesi. Kalau di daerah lain kan mungkin daerah gunung atau bukit, jadi itu bisa dilanjut lagi siang sampai sore. Yang penting angin masih stabil Mas. Nanti kalau kita mau lihat ke kecepatan angin itu bisa dilihat di Pixel di capture ada nanti itu. Kalau speednya sudah di bawah 6 meter per second, itu angin sudah kencang sekali. Dan kalau bisa dibatalkan misinya karena kenapa? Ya dari tadi itu drone nanti kerjanya ekstra. Bisa-bisa motornya panas, jadi panas kemudian baterai drone cepat habis juga. Itu Mas. Oke, sip. Satu lagi dari Mas Dimas, pernah membandingkan pengukuran drone untuk pengukuran volume batu bara dengan perhitungan. Kalau ini saya belum pernah ini Mas, kalau melakukan ini. Tapi kayaknya kalau di pengalaman dari teman-teman ini lagi khusus drone-nya lagi biasa dibilang lidar Mas. Drone lidar ini biasa bisa mengikuti mengukur volume batu bara. Kalau saya sendiri belum pernah coba ini, Mas. Mas Dimas. Oke. Lanjut ke Mas Yusuf. Bagaimana yang banyak burungnya? Banyak burungnya ya. Kalau di daerah perkotaan, biasa itu wajar, Mas. Walet, udah biasa itu, Mas. Kalau penerbangan. Tapi kan kalau walet dia sebenarnya tidak terlalu mengganggu dia. Kalau cuma dia mendekat itu tapi tidak sampai menjatuhkan drone. Tapi yang bahaya itu kalau kita terbang di kawasan hutan, kan itu biasa ada burung elang, ada sejenisnya itu. Nah, kalau di kawasan hutan disarankan kalau bisa lebih tinggi terbang lagi, karena ditakutkan itu mengganggunya dari burung tersebut. Oke, Mas Yusuf. Oke. Mungkin saya kira sudah ya. Juga, Mas, yang terakhir. Mas Eko tadi ya. Untuk mengukur volume sama tadi Mas pertanyaannya. Kalau ini saya belum pernah melakukan tapi setahu saya dan khusus, ya. Pengalaman teman dari bisa untuk mengukur volume batu bara. Dan di dunia terbang sendiri Om, sekarang mereka banyak butuh pilot drone. Jadi mereka biasa sediakan drone sendiri, yaitu biasa lidar untuk bisa mengukur batu bara. Di perusahaan-perusahaan sekarang lagi ada itu. Maksudnya saya itu bisa, kita biasa oh iya siap Mas Eko itu itu berarti Mas Eko udah pengalaman. Berarti nanti bisa tahu Mas Eko ada kesempatan bisa sharing-sharing. Oke. Pengetahuan tentang ini di pertambangan. Oke, Mas Om Isan, ini sudah mau maghrib udah maghrib juga. Iya, jadi siap. Yang terakhir saya menjawab yang Mbak Retno punya pertanyaan. Jadi aturannya di sini
nanti waktu yang kita berikan untuk kelas basic ini adalah 7 hari. Dari kemarin terhitung tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni. Jam 1 WITA, jam 1 siang, itu batas terakhir mengumpulkan tugas. Nah, jadi bagaimana kita bisa melanjutkan ke level berikutnya kalau sudah dinyatakan lulus di basic ini dengan syarat mengumpulkan tugas itu. Nah, jadi mungkin Mbak Retno untuk masalah kendala-kendala yang sering dihadapi itu biasanya peserta itu peserta malas membaca, cuma di skip saja ini tutorialnya yang di YouTube, akhirnya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan malas membaca WA group. Itu kendalanya. Jadi kita sama-sama belajar, diperhatikan, walaupun di jalan, kenapa memakai WA group ini, supaya kita mudah untuk dilihat, pesan-pesan atau diskusi yang berlangsung, supaya kita lihat semua. Jadi tidak ada pertanyaan yang berulang. Dan bersyukur dari kelas ini saya lihat kemarin sudah proaktif semua, saling membantu. Diharapkan nanti ke depannya juga begitu. Kita saling membantu, saling memberikan informasi supaya kita bisa datang dengan 120 orang kembali dan lulus dengan 120 orang sampai Advance 2. Harapan saya begitu. Jadi Advance 1 itu sudah masuk yang angkatan pertama 55 orang, harapan saya ini lebih banyak lagi di Advance 2. Jadi mungkin itu ya petunjuk-petunjuknya, nanti bisa dibaca di petunjuknya ada yang sudah saya jelaskan. Jadi aturannya tanggalnya sudah ditentukan tadi. Jadi aturannya nanti kita mengerjakan tugas dengan data yang diberikan oleh panitia. Kita kerjakan selama 7 hari, nanti hasilnya di-share di grup. Kalau sudah dapat jempol dari Om Isan atau dari saya, tapi nanti gambarnya Om Isan. Itu fotonya Om Isan, jempolnya Om Isan. Kalau sudah itu, baru nanti dijapri ke saya dalam bentuk file JPEG, dalam bentuk dokumen, dikirimnya lewat dokumen. Jadi saya tidak ingin berulang-ulang pertanyaan ini ingatkan lagi. Jadi nanti ini kebetulan saya rekam, nanti saya share di grup supaya bisa jadi perhatian. Kebetulan di sini sudah maghrib, jadi mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Nanti habis maghrib kita mau share materinya, contoh petanya dengan tutorial di YouTube-nya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami pengen mau sholat maghrib dulu. Ini di Palu sudah maghrib. Jadi sampai ketemu nanti di WA Group. Makasih atas kesempatannya. Jadi dibuka dulu ini kameranya. Kita say hello dulu sebelum ditutup. Oke. Ayo selamat berjuang, selamat berjuang. Step selanjutnya menunggu dan kita mesti bisa semua sampai di penghujungnya. Semangat ya. Oke, Mbak dan Om. Ya. Oke. Sampai ketemu ya sebentar di WA. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.